Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada pemimpin yang rasanya begitu menginspirasi, kita mau ikutin mereka dengan senang hati. Tapi ada juga pemimpin yang malah bikin kita takut, kita nurut cuma karena terpaksa. Anehnya, dua-duanya bisa sama-sama efektif loh. Nah, mari kita coba bongkar teka-teki kepemimpinan ini. Jauh sebelum zaman kita, para filosof udah mikirin hal ini. Salah satu yang paling terkenal, ya Machiavelli. Menurut dia, kalau mau pegang kekuasaan, rasa takut itu jauh lebih bisa diandalkan daripada rasa cinta. Nah, pandangan inilah yang jadi cikal bakal salah satu dari dua gaya kepemimpinan yang akan kita bedah. Jadi mending dicintai atau ditakuti? Yuk kita coba pecahkan paradoks kepemimpinan ini dengan melihat apa kata ilmu pengetahuan modern tentang ini. Sebetulnya, dua tradisi filosofis kuno ini sudah merangkum pertentangannya dengan sangat pas. Di satu sisi, ada tradisi Konfusianisme. Pemimpin itu panutan, kita hormati karena ilmunya, karena keahliannya. Di sisi lain, ada tradisi Machiavelli. Pemimpin itu penguasa, kita patuh karena dia punya kuasa untuk menghukum. Nah, ilmu pengetahuan modern menawarkan sebuah resolusi yang keren banget buat paradoks ini. Namanya model ganda kepemimpinan. Model ini bilang pada dasarnya ada dua jalan utama untuk bisa mempengaruhi orang lain, lewat gengsi atau lewat dominasi. Mari kita bedah satu persatu. Oke, jalur pertama adalah kepemimpinan berbasis gengsi. Pemimpin tipe ini nggak maksa, tapi justru menarik pengikut kayak magnet. Mereka itu punya keahlian atau pengetahuan yang kita butuhkan dan mereka mau berbagi. Hasilnya, kita kagum, kita hormat, dan kita ikutin mereka dengan tulus. Jalur kedua, ini dia, kepemimpinan berbasis dominasi. Ini Machiavelli banget. Pemimpin tipe ini pakai kekuatan, intimidasi untuk menuntut kepatuhan. Pengaruhnya bukan didapat secara sukarela, tapi dipaksakan lewat rasa takut. Takut akan konsekuensi kalau kita nggak nurut. Terus, gimana persisnya mekanisme pengaruh kedua gaya ini bekerja? Wah, ternyata cara kerjanya beda banget secara fundamental. Coba kita lihat perbandingannya lebih dekat. Coba kita bandingkan ya. Pemimpin gengsi itu mekanismenya memberi manfaat. Pengaruhnya datang dari asimetri informasi. Gampangnya, dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu, makanya kita kagum. Sebaliknya, pemimpin dominan itu mekanismenya mengancam dengan kerugian. Pengaruhnya datang dari asimetri kekuasaan. Simpelnya, dia lebih kuat dari kita. Emosi yang muncul pun beda, dari rasa suka jadi rasa takut. Walaupun kadang ada juga rasa hormat di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru dan mungkin agak di luar dugaan. Kita sering banget mikir kalau pemimpin itu, ya pastinya individu dengan status paling tinggi, si alfanya. Tapi ternyata, apalagi kalau kita lihat di dunia hewan, kepemimpinan dan status itu nggak selalu sejalan. Jadi pertanyaannya, apa seorang pemimpin itu harus selalu jadi yang paling dominan atau yang rankingnya paling tinggi di kelompok? Jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda duga. Coba ambil contoh hiena tutul. Kita tahu kan, di dunia hiena, betina itu yang berkuasa, yang dominan. Tapi, anehnya, pas lagi berburu, sering banget justru pejantan yang statusnya rendah lah yang memulai dan memimpin. Kenapa? Bukan karena dia paling kuat, tapi karena dia yang paling lapar dan paling termotivasi. Akhirnya, yang lain ikut. Di sini, kepemimpinan lahir dari kebutuhan, bukan dari status dominan. Dan ini bukan cuma hyena loh. Di kawanan orca, yang memimpin itu betina paling tua yang paling berpengalaman, bukan yang paling kuat. Di kawanan zebra, justru betina yang lagi menyusui yang sering menentukan arah perjalanan, karena kebutuhan nutrisi mereka paling tinggi. Ini membuktikan kalau kepemimpinan itu bisa sangat cair dan situasional, nggak melulu soal siapa yang ada di puncak hierarki. Oke, contoh hewannya keren. Tapi, apa hubungannya sama kita manusia? Oh, gede banget. Model gengsi dan dominasi ini adalah kunci buat kita ngerti dinamika sosial manusia, mulai dari di kantor sampai ke panggung politik dunia. Poin paling penting dari semua ini adalah, nggak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik. Gaya mana yang paling efektif itu sangat bergantung pada situasi. Dalam kepemimpinan, konteks adalah segalanya. Penelitian pada manusia juga mengkonfirmasi hal ini. Coba deh bayangin, waktu kita merasa terancam, misalnya lagi ada konflik, kita cenderung lebih suka pemimpin yang kelihatannya kuat, tegas, dominan. Tapi, di masa yang damai dan tenang, kita lebih milih pemimpin yang kelihatannya kooperatif dan bisa dipercaya. Preferensi kita beradaptasi sesuai situasi.
Implikasinya di dunia nyata itu banyak banget. Ini bisa menjelaskan kenapa di masa krisis, pemimpin otoriter bergaya dominasi bisa tiba-tiba jadi kelihatan menarik. Ini juga membedakan antara seorang manajer yang mengandalkan posisi jabatannya, alias dominasi, dan seorang mentor yang mengandalkan keahliannya, alias gengsi. Bahkan, ini juga membantu kita memahami fenomena langit-langit kaca, di mana sifat-sifat yang diasosiasikan dengan kepemimpinan dominan itu seringnya secara budaya lebih dilekatkan pada pria. Nah, sekarang giliran Anda untuk berefleksi. Setelah kita memahami dua jalur kepemimpinan ini, coba deh pikirkan tentang dunia di sekitar Anda. Entah itu di tempat kerja, di komunitas, atau di negara Anda. Gaya kepemimpinan mana yang sebenarnya paling kita butuhkan saat ini? Apakah inspirasi dari gengsi atau kekuatan dari dominasi? Jawabannya mungkin jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan.